Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding sari kayu yang rasanya enak, manis, gurih, dan teksturnya lembut. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 4 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 250 gram, 100 gram gula merah, 50 gram gula pasir, 25 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 15 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 400 ml santan agak kental, ini dari setengah butir kelapa ukuran sedang. Langkah pertama, gula merah ini kita iris agak halus supaya nanti cepat larutnya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam santannya, tambahkan gula pasirnya, juga garamnya. Lalu ini kita rebus sampai gula merahnya ini betul-betul larut. Tidak perlu sampai mendidih. Cukup gula merahnya larut semuanya. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk terus supaya santannya ini tidak pecah. Pastikan gula merahnya ini betul-betul larut. Jadi tidak perlu sampai mendidih. Ini sudah cukup ya. Lalu ini kita biarkan sampai agak dingin sebelum kita campur dengan bahan-bahan lainnya. Langkah berikutnya, campur tepung terigu dengan tepung maizena. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan larutan gula merahnya ini sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian telur ini kita kocok sampai kuning dan putihnya ini betul-betul tercampur rata. Setelah tercampur rata kuning dan putihnya, lalu masukkan ke dalam santannya tadi. Kita aduk sampai rata. Lalu ini kita saring. Adonan siap untuk kita cetak. Untuk mencetaknya, saya menggunakan aluminium foil cup seperti ini ya. Terserah kita masing-masing mau dicetak bentuk apa, nggak masalah. Lalu tuang adonan ke dalam cetakannya, penuh ya. Ini hasilnya yang sudah kita masukkan ke dalam cetakannya. Kalau menggunakan aluminium foil cup
seperti punya saya, ukurannya kecil-kecil ini, satu resep ini jadi 15 buah. Setelah kita cetak semuanya, lalu kita kukus. Masukkan ke dalam panci pengukus yang airnya sudah mendidih. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya permukaannya ini tidak mengkerut tapi tetap mulus. Ini kita kukus sampai betul-betul matang, kurang lebih 20 hingga 25 menitan. Ini tutupnya tidak perlu kita bungkus dengan serbet karena ini bukan jenis kue yang bantat kalau ketetesan air. Nah, ini hasilnya puding sari kayo yang sudah jadi. Ini teksturnya lembut sekali, rasanya juga enak, manis, gurih. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pilih gula merah yang berwarna coklat tua. Karena di pasaran kadang-kadang dijual juga gula merah yang agak kekuning-kuningan. Pilih yang coklat tua supaya nanti warnanya cantik. Yang kedua, pastikan adonannya ini halus, tidak ada bagian yang bergerindil. Jadi saring terlebih dahulu sebelum kita kukus. Yang ketiga, supaya nanti hasil kuenya pori-porinya tidak besar, tidak mengkerut, maka kukus dengan menggunakan api cenderung kecil sampai betul-betul matang, kurang lebih selama 20 hingga 25 menit. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding sari kayo yang teksturnya lembut, rasanya enak, manis, gurih untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.